what do you want to say to others about your journey, Mbak? Buat orang-orang yang mau lanjut kuliah ke luar negeri, mau MBA juga, atau beda jurusan nggak apa-apa, tapi mau lanjut kuliah ke luar negeri nih. What do you say to those people? Menarik nih. Yang pertama gini sih, apapun itu, mau lagi, mau apalah, pokoknya kalau kamu punya mimpi, tulis mimpi kamu di kertas atau di buku, di diary gitu, atau di laptop gitu, kalau kamu orangnya sangat digital gitu ya. Tulis kamu maunya apa. Saya maunya ini. Tentuin timeline-nya. Halo semuanya, selamat datang dan selamat bergabung lagi di Transform Mind episode ke-8. Hari ini kita akan ngobrolin why is it important to have an international experience bareng pembicara kita yang juga udah hadir nih. Ada Mbak Isti Dea Putri. Nah, mungkin Mbak Dea udah bisa mulai open cam, gak apa-apa Mbak? Nah, sambil nunggu, sebelum kita mulai, aku mau nyapa dulu teman-teman yang udah hadir. So, thank you banget udah join malam hari ini. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun sehat selalu karena sekarang masih pandemi dan ini kalau nggak salah hari terakhir apa PPKM ya, nggak tahu udah ronde keberapa, pokoknya intinya mudah-mudahan teman-teman dan orang-orang di sekitar kita sehat selalu. Halo Mbak Dea. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Anyway sebentar ya, mau apa namanya, mau video Mbak juga, oke. Udah. Wah, cantik banget, Mbak. Bersinar banget nih. Ada lampu di depan gue. Apa kabar, Mbak Dea? Baik, Mbak Nuzul. Apa kabar, teman-teman? Juga. Lagi di mana, Mbak? Di kota. Kedengeran nggak? Kedengeran kok, lancar kok. Di Jakarta. Lagi di Jakarta. Kebetulan di rumah. Nggak kemana-mana. Sesuai anjuran pemerintah. Aku tinggal di Jakarta Timur, daerah Buaran. Oh, ala Jakarta Timur. Oke. Mudah-mudahan aman-aman sehat-sehat selalu ya, Mbak ya di Jakarta. Anyway, hari ini kita akan ini langsung aja kali ya, Mbak ya. Sisa tinggal 2 menit sambil nunggu yang lain. Atau aku mau nanya dulu nih, lagi sibuk apa Mbak Dea? Selain kerja WFH ya pastinya ya. Sibuk apa ya? Kerja sih. Kerja karena WFH jadi sembari ngurusin rumah, ngurusin anak-anak, mantau anak-anak sekolah online. Oke. Ya, ngatur-ngatur. Oh, udah punya anak? Nggak kelihatan kayak udah punya anak, Mbak. Saya punya anak 2. Yang pertama umur 7 tahun, yang kedua umur 3 tahun. Oh, lagi aktif-aktif sekolah ya? Tapi ini semua Oke, anyway, Mbak Dea, berarti kalau nggak salah tuh pulang dari Manchester tuh tahun ini, tahun 2021, bulan Januari ya kalau nggak salah ya Mbak Dea? Aku pulang bulan Mei, kebetulan. MBA yang aku ambil 18 bulan kuliahnya, tapi in total sekitar 22 bulan lah ya, karena ada beberapa bulan yang nggak full gitu. Oke, berarti tadi sorry Mbak, dibilang baliknya bulan? Aku balik bulan Mei 2021. Oke, Mei. Setelah 18 bulan kuliah di sana. Tapi in total sekitar 20 bulan lah. 20 bulan karena ada 1 bulan pertama dan 1 bulan 2 yang apa namanya nggak full gitu. Oke. Anyway, kalau nggak salah juga waktu sebelum, berarti berangkat ke Manchester itu 2019 ya Mbak ya? Ya, berangkat ke Manchester 2019, bulan Agustus, selesainya bulan 2021. 18 bulan kebetulan. Oke. Kenapa saat berada di puncak karirnya lagi cemerlang malah adalah tinggalin sebentar berangkat ke UK buat sekolah lagi? Kenapa tuh? Iya, bahwa aku harus lebih maju lah dari sekarang dengan cara sekolah lagi gitu ya, karena aku lulus sekolah tuh S1 di UI waktu itu 2006, jadi udah hampir vakum 14 tahun ya, 13 tahun tuh dari 2006 ke 2019 gitu. Jadi itu yang bikin aku pengen sekolah lagi sih, self improvement kalau aku bisa bilang gitu.
Nah, oke. Kalau nggak salah juga waktu di UI itu, tapi Mbak ngambil, oke sekarang kan ngambil MBA ya, kemarin di Manchester ya Mbak ya. Iya, iya. Nggak salah, waktu di UI itu bukan MBA nggak sih Mbak? Bukan Business Administration, tapi malah teknik. Aku ngambil teknik industri. Saya ngambil teknik industri. Kenapa malah pindah jurusan di S2-nya? Kenapa Mbak? Ya itu tadi, kalau di aku kan karena kebutuhan dia dari perusahaan ya, jadi perusahaan tuh udah menentukan gitu loh. Ini secara profile cocoknya di sini gitu. Tapi memang waktu itu aku juga tertarik banget sih ke MBA karena aku ngerasa bahwa di MBA ini terlepas aku percaya semua jurusan bagus ya. Cuma di MBA ini memang kita diajarkan untuk manage perusahaan, manage bisnis gitu ya. Jadi yang dipelajari itu banyak hal lah dalam artian nggak cuma belajar tentang bisnisnya, tapi juga belajar tentang human resources, belajar tentang accounting, belajar tentang behavior gitu. Jadi belajar tentang production, bahkan belajar tentang supply chain. Jadi hal-hal yang mungkin kita selama ini tuh kayak itu apa sih gitu. Jadi kita pelajari semuanya gitu. Jadi kayak kita belajar banyak hal, memang tidak sedalam kalau major lainnya ya, gitu ya. Tapi memang karena banyak hal, jadi kita bisa melihatnya itu secara holistik. Oke. Berarti nggak salah kalau misalkan dirangkum tuh alasan Mbak pindah ke MBA, S2-nya gara-gara lebih ke tuntutan pekerjaan juga sih ya Mbak ya? Salah satunya itu. Dan juga memang senang sih ngelihat sesuatu hal yang sekarang lebih holistik gitu. Karena kita bisa lihat tuh ternyata misalkan kalau kita melakukan efisiensi di produksi bisa menghasilkan profit bagi perusahaan gitu ya, atau bagi bisnis kita yang lebih baik. Kenapa Manchester Mbak? Kenapa nggak di tes I don't know, mungkin tes di Indonesia? Menarik. Kenapa MBA? Menarik ya. Ya memang waktu itu dapat beasiswanya ke luar negeri gitu kan, tapi dari kebetulan saya waktu itu dapat beberapa, ini kedengeran ya azannya ya? Iya, tadi juga kedengeran, nggak apa-apa kok Mbak. Jadi kebetulan aku dapat di Australia dan dapat di UK gitu, ada 2 universitas di Australia sama 2 universitas gitu kan. Jadi memang kenapa pertama milihnya itu yang jelas yang masuk ke dalam ini ya, yang masuk ke dalam deadline beasiswa, karena beasiswa aku ada expired date-nya. Jujur aja nih, kalau nggak diambil ya udah nggak bisa lewat, makanya aku nggak bisa apply US waktu itu karena deadline-nya udah lewat. Aku dapat beasiswa udah pada tutup tuh MBA Business School di US. Terus dari pilihan itu memang aku juga ngelihat kira-kira yang aku bisa sekolah, tapi karena aku bawa keluarga ya, bisa juga memberikan kenyamanan bagi keluarga gitu, bagi pasanganku dan bagi anak-anakku. Gitu. Oke. Dalam artian nggak milih kota-kota yang sangat crowded gitu, karena kan kalau crowded nanti anak-anak mainnya di mana bingung gitu kan. Terus juga ya banyak pilihan lah, mungkin di Bingkos juga salah satunya ya. Gitu lah. Berarti waktu sekolah di Manchester tuh bawa keluarga Mbak, sambil ngurus anak juga? Iya. Aku bulan 2 tahun, setahunnya bawa keluarga, setahunnya lagi pulang anak pulang duluan. Oh, I see. Oke. Nah, itu kan mulainya 2019, terus sampai 2021. Itu kan awal-awal, bukan awal sih, itu berarti sebelum COVID datang ya Mbak ya? COVID datang kan awal-awal 2020. Iya. Gimana tuh pengalamannya kuliah di Manchester pas COVID datang Mbak? Menarik. Jadi aku ingat banget tuh waktu pertama kali kan itu sebenarnya udah heboh di Desember 2019 ya, COVID kan. Terus kita semua nggak percaya gitu, kayak masih face to face, kayak masih jauh lah, itu masih di mana gitu kan. Kina ke UK terus, waktu itu. Iya, nggak mungkin lah ke UK gitu kan, jauh banget dari negara asalnya gitu ya. Terus Februari juga masih face to face, ternyata lockdown total di Maret kalau nggak salah, pertengahan atau Maret akhir lah gitu ya. Ya udah akhirnya benar-benar yang tadinya kita lagi ngerjain project harus presentasi gitu kan, salah satu mata kuliah ya memang kita kayak negosiasi gitu, tiba-tiba nggak jadi dong, nggak jadi, full online juga yang adaptasi.
mungkin sama seperti di sini ya, adaptasi kita sebagai mahasiswa juga dosen-dosennya juga beradaptasi menciptakan satu sistem yang baru gitu, dan memang itu ada ya beberapa minggu lah transisi ya. Oke. Berarti waktu itu habis COVID itu semuanya online. Tapi ada masa-masa penyesuaian yang cukup apa ya? Cukup Lama. sulit gitu nggak, cukup lama atau cukup sulit? Iya. Ya, menarik banget karena di kampusku tuh ada 3 proyek besar. Jadi memang kenapa aku memilih kampus ini di University of Manchester, karena dia tuh punya 3 proyek yang memang itu sangat menarik lah buat kita sebagai mahasiswa. Kita kayak ketemu klien, kita negosiasi sama klien, kita memberikan solusi buat klien kita. Dan itu kan biasanya kita presentasi di depan mereka kan. Kayak kita presentasi di perusahaan gitu kan. Inilah kita jelasin. Sekarang presentasinya pakai online. Yang kayak aneh ya presentasi pakai online awal-awal. Tapi mengganggu nggak, Mbak? Maksudnya apakah mengganggu kegiatan belajarnya? Jadi kayak transfer ilmunya terhambat kayak gitu? Enggak sih. Kurang kerasa gitu kuliahnya. Online nih udah jauh-jauh. Paling yang kerasa banget tuh gini. Pada saat kita kan kalau MBA kan lebih banyak working group ya. Jadi itu satu grup isinya 3 orang sampai 5 orang. Nah, sebenarnya kan yang paling seru itu kan kalau di grup itu kita berdiskusi, berargumentasi, memberikan pendapat gitu ya. Dan biasanya kan enak juga kalau misalnya kita tulis-tulis di papan tulis gitu ya. Seperti ini kasih ide, oh ini kayak gini kita bikin kotak-kotak gitu. Sekarang karena keterbatasan itu ya jadi ada time lapse lah ya. Paling nulisnya di kertas atau kita di digital gitu baru kita screen gitu. Tapi memang nggak sespontan kalau kita ketemu gitu langsung. Itu sih paling. Tapi so far sih aku alamin malah ngerasa ya satu tim tuh ngerasa meeting online tuh lebih efektif. Kenapa tuh, Mbak? Lebih efektif karena kita meeting juga misalnya kita meeting jam 9 pagi. On-time tuh semuanya jam 9, tapi kalau dulu kita face to face meeting jam 9 datangnya 9.30 gitu. Pada ini ya, pada jauh-jauh. Terus dulu tuh suka banget kalau misalkan abis selesai kelas kita meeting lagi kan sampai malam, sampai jam 11 malam, jam 12 malam itu di kampus. Nah sejak ada online tuh minimal kalau abis kelas jam 5 gitu kan kita mau meeting lagi gitu, jeda sejam 2 jam kita masih bisa beres-beres, mandi, terus masak ya karena kita harus dulu ya baru bisa makan gitu. Anyway, tadi kalau nggak salah keluarga tuh datangnya ke UK tahun kedua Mbak kuliah ya, berarti tahun 2020 kalau nggak salah ya Mbak ya? Tahun pertama justru. Oh oke. Nah pas pulangnya, keluarga pulangnya bareng sama Mbak atau kapan? Dia setahun sebelum aku pulang 2020 pulang. Udah COVID atau belum tuh Mbak? Udah COVID. Oke. Nah itu waktu bagi waktunya, malah kan kalau nggak salah kan lebih ribet pas offline ya, bagi waktu sama kuliah MBA yang tadi Mbak bilang banyak banget tugasnya dan keluarga itu gimana? Anaknya 2 lagi. Menarik banget ya, aku tidur tuh paling cuma 3 jam. Literally cuma 3 jam. Karena kuliah kan mulai jam 8 tuh. Aku masuk jam 8. Untungnya sekolahnya depan rumah, depan banget, cuma nyebrang gitu. Jadi cuma 5-10 menit. Jadi kuliah juga selama di UK? Anakku sekolah SD gitu, kelas 1. Oh, oke. Jadi bangun subuh gitu kan. Bangun subuh terus ngurusin dia, sembari nganterin dia ke sekolahnya, sembari saya ke kampus gitu kan. Terus nanti jam 5 selesai, nanti dijemput sama pasanganku gitu kan. Nanti aku sampai rumah tuh kan jam 8 malam, kira-kira dari kampus jam 9. Itu nidurin dia dulu, sama ngerjain dia ngerjain PR gitu kan. Ya aku bantu-bantu lah ya. Jam 10 lah baru dia tidur, jam 11 baru start ngerjain individual assignment sampai jam 4 pagi. Gitu. Wow, pembagian waktunya resmi banget ya. Berarti off kerja sama sekali ya Mbak ya, sebelum berangkat? Kebetulan memang cuti sih. Oh, oke. Seenggaknya nggak ngurusin kerjaan dulu. Untungnya sih nggak ngurusin kerjaan sih, jadi masih bisa bagi waktu ya. Oke. Anyway, teman-teman kalau misalkan mau ada pertanyaan, boleh mulai nanya di kolom chat atau nanti juga boleh ngobrol langsung sama Mbak Dea. Tapi aku mau nanya lagi nih Mbak. Boleh. Pengalaman apa lagi yang
nggak terlupakan selama waktu kuliah MBA di UK. Selain ngurus anak sambil kuliah, tiba-tiba pandemi dateng, apalagi nih Mbak, perjuangan yang aduh Uh, ya seumur hidup gitu. oh banyak sih banyak. Apa pertama tuh drama, aku bisa bilang drama ya, bukan drama ya. Tantangan ya, tantangan untuk bisa sekolah tuh yang pertama memang karena kan MBA itu kan punya beberapa syarat yang harus dipenuhi ya, selain TOEFL, IELTS gitu kan. Kita ada kayak net gitu kan. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh, sementara Mbak bisa bayangin dong, saya tuh sekolah terakhir kan 2006 ya, 13 tahun yang lalu. Academic writing, jadi kayak udah asik kerja juga ya Mbak ya. Iya, itu pre-MBA itu pre-MBA itu semuanya translation dan kita kan harus belajar lagi ya, buka buku satu-satu lagi. Terus aku tuh ingat juga waktu itu mau tes IELTS, anakku masuk rumah sakit dong yang nomor 2, 1,5 tahun Mbak. 1,5 tahun masuk rumah sakit. Akhirnya aku belajar mau IELTS tuh di rumah sakit sambil ngurusin si anakku yang masih balita. Nah, itu post MBA. Di MBA-nya yang menarik ya, yang kalau tadi tanya yang menarik ya, yang nggak terlupakan sampai sekarang. Tidak terlupakan, karena ngerjain 3 project yang tadi aku bilang. Itu selama ini ya, selama 2 tahun itu ya Mbak ya, 3 project besar itu. 3 projectnya menarik deh. Pertama project untuk kita sebut non-profit organization gitu ya. Jadi kayak kita jadi kayak konsultan, tapi ya memang nggak dibayar sih, tapi kita belajar banyak tentang mereka gitu, tentang mereka bagaimana caranya mendeliver servisnya ke lingkungan mereka gitu kan. Terus yang kedua komersial seperti biasa, satu lagi international business. Itu sih 3 itu yang aku ngerasa nggak mungkin lah aku lupain, karena sekolah tapi berasa kayak kerja gitu. Ya kalau kita bicara formal lah, tapi kalau yang nggak formal ya itu tadi kuliah hibrid. Kalau aku bilang kuliah hibrid itu menarik banget sih. Mungkin kita tuh di sana tuh selalu dibilang dengan kondisi COVID ini you are more resilient than others, karena kita dituntut untuk beradaptasi dengan cepat gitu kan. Benar, kita harus beradaptasi, harus lebih fleksibel, harus less complain gitu ya, seperti itu lagi. Tadi intinya ya harus bisa accept the new normal. Jadi itu diajarkan lewat MBA itu nggak Mbak? Hal-hal resilience. Iya, justru itu yang ditekanin sih, kayak mereka bilang secara capability kalian sudah pada hebat-hebat itulah ya, kasarnya gitu ya, tapi disinilah justru kita itu ditempa gitu untuk bisa lebih kuat, lebih strong jadi orang gitu. Dengan kondisi yang sangat terlimitasi, tapi kalau kalian bisa deliver kerjaan, tugas, project yang sesuai sama ekspektasi kampus sama klien, itu justru you're the winner intinya gitu. Ya, dan sekarang akhirnya emang the real the winner ya, karena udah lulus. Ya, yeay. Anyway, ini ada pertanyaan nih Mbak di kolom chat. Pertama, Friska, Mbak Dea, apa alasan utama lanjut S2 dengan peran kita sebagai ibu dan istri? Tadi sebenarnya di awal udah ada ini sedikit ya Mbak, karena tuntutan pekerjaan. Tapi mungkin bisa ditambahin lagi Mbak Dea. Ini menarik nih, karena ditekanin sama Mbak Friska peran kita sebagai ibu dan istri. Aku juga baru tahu di cerita tadi. Ya, ini penting sih, karena gini, aku sebagai seorang ibu memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya. Ya dong, gitu kan. Karena mereka kan belajar dari role model terdekat mereka kan adalah orang di sekelilingnya dia. Dan aku kan sebagai orang tuanya kan termasuk, aku pengen jadi role model yang baik lah, gitu sih. Itu sih kenapa walaupun aku perempuan, walaupun mungkin aku bukan kepala keluarga gitu kan, karena ada suamiku, tapi aku pengen menunjukkan ke mereka bahwa walaupun aku perempuan gitu, tapi aku juga bisa loh menempuh pendidikan yang tinggi. Dan ini juga aku berharap juga anak-anakku tuh mendapatkan hal yang positif gitulah dari sekolah ini. Jadi nggak cuma aku doang, tapi juga anak-anakku. Itu juga yang menjadi alasan untuk
apa tadi kan ada pengalaman-pengalaman sulit gitu ya Mbak. Itu juga yang menjadi alasan nggak sih untuk oke lanjut terus, jangan nyerah kayak gitu Iya, karena ada anak-anak iya. yang menyaksikan. Karena aku mikir gini loh, kalau misalnya nanti anakku mencari, sorry ini kita bicara 20 tahun lagi, tapi itu sih yang bikin aku termotivasi bahwa mereka ngeliat aku sebagai role modelnya, nanti pada saat mereka, katakanlah mencari pasangannya gitu loh, minimal role modelnya mereka, apa namanya, menunjukkan hal yang baik gitu loh. Itu sih sebenarnya simpel ya, ibu-ibu banget ya, tapi itulah yang benar-benar yang aku waktu itu kayak, ayo bisa kok, pasti bisa kok menunjukkan yang terbaik. Oke. Anyway nih, sebenarnya kita boleh ajak Mbak Friska nih kalau mau ngobrol nih, mau curhat-curhatan sama Mbak Dea di sini langsung nggak apa-apa loh. Siapa namanya Mbak Boleh, Friska? boleh. Mau ngobrol langsung nggak nih Mbak? Halo Mbak Friska? Halo, eh saya kedengeran Mbak. Jelas banget Mbak. Boleh. Selamat malam Selamat Mbak malam, Dea. Mbak Nisa. Iya, malam-malam. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Jadi sebenarnya ini tuh kayak semacam kegalauan saya untuk lanjut S2. Oh Karena gitu. saya kebetulan belum menikah, usia udah 30, dan sebenarnya sih kalau pribadi masih pengen S2, cuman tuh kalau lihat pandangan-pandangan di sekeliling tuh kayak melihat kalau perempuan sekolah terus tuh kayak gimana gitu. Oh, oke. Menarik nih. Gimana sih? Gimana? Mungkin Mbak Dea punya apa ya, kayak semacam insight buat saya biar tetap kuat gitu sama kemauan saya untuk S2. Oke. Nanggap nggak Mbak Dea? Ulangi lagi boleh nggak? Selain yang terakhir tuh. Aku rangkum dikit kali ya. Jadi Ya, Mbak boleh. bener ini ya, lengkap. Jadi intinya Mbak Friska ini kalau nggak salah umurnya udah 30 tahun lebih dan ingin lanjut S2. Tapi saat ini keadaannya masih single nih Mbak. Terus kan kalau orang single, terus cita-citanya tinggi tuh biasanya omong-omongan sekitar, aduh ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Iya, itu. Nah, dia minta saran Mbak gimana nih untuk terus maju kayak yakin gitu kalau untuk untuk mencapai mimpi-mimpinya lah intinya. Benar nggak sih Mbak Friska kayak gitu pertanyaannya Iya, intinya? betul ya. Menarik deh, ini menarik banget. Ini real case sih. Jadi gini, tenang Mbak Friska. Netizen tuh di mana-mana. Jangankan Mbak, aku juga kena kok kalau masalah netizen. Kayak, ngapain sih ini ibu 2 anak, masih S2, mau apa sih yang dicapai? Iya kan? Itu ada aja terserah. Dimanapun kita berada, percayalah orang-orang yang seperti itu ada. Jadi boleh kasih tips sih. Define your goals. Itu dulu sih. Kamu tuh sekuat apa sih pengen S2? Apakah kamu cuma pengen kayak nggak pengen kalah sama teman-teman kamu S2 gitu, karena kamu kayak malu kalau cuma S1 gitu, atau kamu memang kayak ya pengen aja S2 gitu, karena pengen, misalkan salah satu cara mengimprove diri adalah dengan sekolah ya, bisa juga dengan yang lain, tapi pengen mengimprove diri melalui sekolah gitu. Jadi kamu harus tekanin dulu, kamu tuh maunya kayak apa, kamu banyak caranya ya, kamu bisa detox sama diri kamu sendiri gitu kan, ya merenung gitu. Itu sih aku itu dulu, poin itu dulu. Kalau kamu ngerasa oke, aku pengen sekolah, ya udah, caranya gimana nih, mau sekolah di mana dulu, di define dulu, mau di dalam negeri kah, di luar negeri kah, gitu. Nanti pasti jalannya pelan-pelan akan ketahuan. Percayalah, aku punya mimpi ini tuh dari aku SMP. Wow. Ya dari SMP loh, tapi aku baru bisa mewujudkannya di usia 35 tahun. Jadi like 17 years later gitu baru bisa tercapai. Itu kan jauh banget ya sebenarnya, tapi ya memang karena ada goals itu sih yang bikin aku kayak ini harus aku capai, mumpung hidup hanya sekali gitu. Hidup hanya sekali. Fokus sama diri sendiri ya Mbak ya, nggak usah fokus sama omongan orang. Kalau aku sih gitu, karena ya memang banyak banget, dan itu kan kadang netizen itu nggak cuma dari sosial media ya, kalau itu mungkin bisa kita hindarin, tapi dari orang-orang paling dekat sama kita pun ada. Dan itu kalau kamu nggak punya goals yang benar-benar kamu pengen, wah itu udah berantakan. Mungkin nggak sih Mbak kalau orang-orang kayak gitu tuh sebenarnya iri karena kita punya mimpi sedangkan mereka I don't know gitu. Mungkin ya, mungkin saya ya. Knows lah ya. Tapi ya mungkin salah satunya adalah itu. Oke, Mbak Friska gimana nih? Ada tanggapan nggak? Oke. Kalau gitu maju terus aja deh. Maju terus. Banyak yang
pokoknya banyak hal yang menarik lah yang bisa kamu pelajari nanti dengan sekolah itu, apalagi kalau bisa dapet sekolah di luar negeri ya, karena life experience-nya yang mahal dan itu nggak kamu dapetin dengan kamu traveling. Kalau kamu traveling ke satu tempat mungkin oke lah berapa, seminggu 2 minggu, kalau kamu banyak tabungan mungkin bisa 3 bulan gitu ya di sana, tapi it's total different kalau kamu sekolah di sana. Oke. Iya, bener banget Mbak Dea. Bener banget. Mbak Friska, lupa nih aku. Sebenarnya episode 7 kemarin pas banget kita ngebahas why should women study higher. Jadi kalau misalkan Mbak pengen nonton episode yang kemarin itu udah ada di YouTube, Mbak bisa nonton itu lagi. Oke, thank you Mbak Friska. Anyway, ini banyak pertanyaan, udah mulai banyak pertanyaan di kolom chat ya Mbak. Wah, menarik. Sebentar. Satu lagi deh, Mbak. Satu dulu. Mbak, malam Mbak Dea dan Viva nih. Ketika memilih universitas, selain karena deadline beasiswa waktu itu, apakah ada pilihan lain? Ada ya tadi ya Mbak ya? Di Australia. Di Australia juga, di UK selain yang sekarang aku ambil ada satu lagi. Tapi sebelum itu riset dulu nggak sih Mbak? Maksudnya, sampai akhirnya memutuskan Manchester aja gitu yang di UK-nya. Bener kan ya aja? Manchester aja kan ya Mbak? Iya, pasti riset ya. Udah pasti sih. Kebetulan memang yang di Manchester tuh punya teman juga yang kuliah di Manchester sebelumnya. Jadi kayak karena jadi lebih punya bayangan gitu, oh nanti hidupnya bakal seperti ini, situasi kampusnya bakal seperti ini. Jadi kayak lebih ngerasa lebih prepare sih sebenarnya. Oke, Mbak Afifa kalau mau ngobrol juga boleh nih, atau Mbak Afifa mau ngambil MBA juga? Halo Mbak Afifa. Halo Mbak, iya. Malam Mbak Dea. Malam Mbak. Dipanggilnya siapa? Afifa. Afifi. Oh, saya sok tahu banget ya dari manggilnya. Apa Afifa juga kadang dipanggil Afifa. Gimana? Salam kenal ya? Iya Mbak, salam kenal. Jadi tertarik banget dengan pengalamannya Mbak Dea. Yang pertama tadi udah terjawab ya soal universitas. Terus yang kedua tadi sebenarnya agak mirip-mirip sih dengan pertanyaan yang sebelumnya soal keluarga. Ini yang bawah sebenarnya pertanyaan saya juga Mbak, jadi sekalian nanya ya. Pada saat mau melanjutkan S2 itu bagaimana mengkomunikasikan dengan suami Mbak? Karena kan kita sudah berkeluarga ya, ketika apalagi ke luar negeri itu kan membawa keluarga itu kan pasti ada kesepakatan pembagian peran. Nah, pada saat mau berangkat tuh menyampaikannya seperti apa sehingga akhirnya sepakat oke lah kita berangkat gitu. Itu dulu mungkin Mbak pertanyaannya. Wow. Support suaminya cukup besar ya Mbak ya? Alhamdulillah bisa aku bilang. Percayalah Mbak Afifa, selain persiapan yang tadi aku bilang, ngurusin IELTS, GMAT, academic writing-nya, dan persiapan lainnya gitu ya. Sebenarnya persiapan untuk berdiskusi sama suami itu the most important part, I would say. Karena kita kan udah berkeluarga ya, mungkin yang sudah berkeluarga kan udah tahu lah gitu. Dan kita kan berkeluarga kan nggak cuma setahun 2 tahun, sebenarnya kita sekolah 2 tahun gitu. Sehingga itulah yang kita komunikasikan dari awal. Malahan kita pas sudah dapat kepastian di Manchester, langsung kita bagi peran. Misalkan contoh simpelnya, aku yang nganterin anak ke sekolah ya pagi gitu, karena aku sekolah ke kampus, kamu nanti yang jemput katanya gitu. Itu contoh salah satu. Oke, berarti lebih ke pembagian peran dan komunikasi ya Mbak ya? Iya sih, dan itu harus kayak rutin sih, dalam artian kadang kan kondisi berubah terus ya, apalagi pas aku juga mengalami COVID gitu, dan situasinya benar-benar nggak ada yang bisa prediksi satupun gitu, nggak cuma di UK tapi di seluruh dunia nggak bisa. Iya. Jadi itu kita selalu komunikasi anaknya gimana. Dan di situ tuh kita belajar how to make a decision quickly gitu. Jadi kita siap nggak siap harus kita ambil keputusan, walaupun itu bukan keputusan terbaik, tapi itu keputusan yang paling optimum saat itu. Oke, bener ya, Mbak Afi. Gimana nih Mbak, ada tanggapan nggak? Makasih Mbak Dia. Iya, karena juga sekarang saya kondisinya kan masih persiapan gitulah ya, jauh-jauh tahun gitu. Nah, di masa persiapan ini pun udah agak kerasa gitu ribetnya membagi perhatian ke anak-anak, terus kitanya mesti belajar gitu kan. Jadi biar ada bayangan ketika nanti mudah-mudahan memang dikasih kesempatan gitu. Oke. Terima kasih banyak Mbak Dea sharingnya. Sama-sama. Menarik nih, sebentar Mbak Afi ya. Waktu itu sebelum berangkat juga bagi waktu belajarnya sama ngurus keluarga gimana Mbak?
Kan banyak, Gimana? ada IELTS, apa GMT tadi dibilang. Jadi aku tetap kerja loh waktu persiapan. Nah, oh iya, masih kerja juga waktu itu. Tetap kerja, pulang jam 5, lalu kemudian kursus karena setelah ya. Emang iya buatnya Mbak Deva. Jadi dia persiapan IELTS-nya waktu itu sebelum berangkat ke UK juga sama Mbak Deva kayak gitu. Mbak Afi di SI nggak sih kalau nggak salah ya? Atau enggak? Iya. Aku juga sempat sama Mbak Deva belajar IELTS akhir tahun lalu. Cuman ya itu sih mulai kerasa sih Mbak, maksudnya memang kita harus pinter-pinter ngebagi waktu ya, karena memang apalagi sudah berkeluarga gitu, saya juga sempat beberapa kali kena komplain suami gitu kan karena Anak berapa Mbak? Anak 3 dan masih kecil-kecil semua, jadi memang agak struggling juga sih makanya pengen tahu tipsnya seperti apa sih, karena ini pun saya masih persiapan kan masih jauh ya, mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi kita nggak tahu, cuman udah kerasa nih ininya intensnya membagi harus ngebagi waktunya gitu. Oke nih Mbak Dea udah balik nih, jadi sorry keputus. Iya, nggak apa-apa Mbak. Oke, Mbak siapa? Mbak Afi udah cukup puas atau masih ada yang mau diceritain lagi nih ke Mbak Dea? Udah Mbak, terima kasih banyak Mbak Dea sharingnya. Bisa jawab Mbak, nanti kita jawab. Ya, sama-sama Mbak Siva. Saya selalu ya. Oke, ini masih banyak pertanyaan dan ada juga yang raise hand. Tapi kita jawab yang nanya lagi ya Mbak ya. Ada siapa nih di bawahnya Mbak? Bentar. Mbak Firdaus. Nggak tahu Mbak atau gimana? Kakak Firdaus. Mbak dulu persiapan GMAT-nya apakah ambil les atau belajar sendiri? Persiapannya berapa lama? Apakah ada STD minimum score GMAT yang diminta dari university? Mohon tips and trick. Gitu Mbak. Ke-mute Mbak. Sorry. Apa skor? Apa ada STD minimal score? Standar GMAT ya. Oh, standar minimal score ya? Oh, sorry. Ada. Oke. Ada persiapannya Mbak? Ada. Persiapannya? Semangat. Ada. Persiapannya ya tadi kalau aku pertama belajar sendiri, terus belajar sendiri kok susah ya gitu ya. Khususnya GMAT ya. Ya udah akhirnya ngambil les gitu. Les pun juga aku sampai tes 2 kali atau 3 kali gitu, tes GMAT supaya masuk. Oh, putus-putus gitu ya lesnya ya Mbak ya? 1 kali les tuh berapa lama? Aku lupa ya. Jadi kayak nggak sih, 1 kali les tuh kayak 2 bulan gitu intensif. Terus kemudian kan harus dapat skornya kan, kayak IELTS gitu. Aku sampai tes 2 kali atau 3 kali gitu remedial supaya nilainya tapi minimal berapa Mbak? 100 kalau di kampusku. Berapa 100? 600. Sorry. Oh, 600. Dan itu 3 kali les GMAT buat nyampe skor itu. 3 kali ambil tesnya, tapi lesnya sekali sih. Karena kayaknya udah mumet duluan gitu. Siapa nih? Kak Firdaus, boleh nih kalau mau ngobrol langsung nih sama Mbak Dea. Tapi jangan khawatir. Ada kalau di MBA itu nggak cuma GMAT kok yang dinilai, kayak pengalaman kerjanya juga dinilai, keaktifan di organisasi, kalau kita punya bisnis di luar gitu ya, itu juga dinilai kok. Jadi nggak strict gitu, core GMAT harus dinilai. Nggak, kalau di kampus gitu. Berarti banyak hal juga yang dinilai ya Mbak ya, bukan GMAT-nya doang. Iya, banyak. Oke, menarik nih Mbak. Mbak lagi nih, Kak Firdaus ada tanggapan nggak nih? Takutnya bukan Mbak. Halo Mbak, aku cewek gitu. Aku nggak lihat sorry. Iya, jadi aku cukup concern sih ke skor GMAT karena makanya aku kenapa nanya dulu persiapannya gimana, di mana Mbak Dea juga udah lama ya nggak, maksudnya hampir 14 tahun ya tadi nggak sekolah gitu, dari terakhir sekolah gitu. Jadi kayak pasti banyak tantangannya buat capai skor GMAT. Aku sendiri pun ngerasain aku udah ngambil IELTS dan hampir berkali-kali gitu dapat skor yang dipengen gitu. Nah, cuma aku sekarang lagi pengen
buat ini GMAT sih, maksudnya kayak karena aku juga fokusnya pengen ke MBA. Nah, jadi kan harus ada skor GMAT kan yang harus dipenuhi gitu. Jadi aku kayak minta tips and trick-nya aja gitu Mbak. Apakah belajar sendiri awalnya atau les? Ternyata les ya Mbak. Jadi gitu aku sih. Belajar sendiri menyerah Mbak, susah banget. Susah banget ya. Emang. Ya nggak tahu gitu ya, sih. mungkin kadar ya karena udah lama banget kan kayak otak freeze gitu kan. Apalagi Mbak, aku sekali lagi mau nanya, tadi kan cadangannya sebenarnya banyak ya Mbak, selain Manchester University-nya gitu. Apa sih kira-kira yang akhirnya tertarik milih untuk Manchester dibandingkan university lainnya gitu? Apakah dari core modules-nya atau dari apanya gitu Mbak yang membuat Mbak memutuskan untuk ngambil MBA di Manchester gitu dibandingkan yang lain? Menarik. Kalau aku ada dua hal sih. Yang pertama adalah MBA di Manchester tuh bukan promosi ya. Itu agak beda sama MBA yang lain. Kebetulan aku dapet MBA itu 3 dari 4 pilihan tuh MBA. Tapi MBA yang lain yang aku dapet itu dia nggak ada yang tadi aku bilang yang project based gitu, ada 3 project. Sementara itulah yang aku cari. Gitu. Kedengeran nggak? Kedengeran kok. Sedang perhatikan Mbak. Ya, jadi itu yang aku cari. Jadi karena aku ngebayangin kalau kuliah isinya belajar international journal gitu, baca buku itu oke lah, itu basic ya. Tapi yang aku pengen tuh gimana caranya kita ngerjain project bareng teman-teman kita dari beda dunia, beda bahasa gitu ya. Yang kadang-kadang kita ngomong aja tuh beda loh, suka beda. Kita maksudnya A, tiba-tiba ditangkapnya C gitu kan. Itu sih yang sebenarnya yang aku cari. Jadi kebetulan 3 dari 4 itu MBA, dan yang membedakan dari MBA lain adalah project. Jadi aku ngambil itu yang pertama ya dari sisi sekolahnya. Dari sisi keduanya adalah itu dia masalah kebetulan Manchester tuh kota kecil gitu kan dibandingin yang lain. Rame, tapi nggak serame London gitu kan. Living cost-nya juga nggak semahal London gitu. Dan banyak juga orang Indonesianya, banyak ada yang jualan rendang, ada yang jualan, aku serius loh ini bakso. Jadi kayak ngerasa bahwa ya nggak far away lah dari Indonesia gitu. Jadi kalau aku karena kangen nggak masak. Kan Indonesia di sana ya? Open PO. Kayak gitu. Open PO. Oke. Itu sih. Iya, Mbak siapa tadi nih? Jadi lupa. Mbak Firdaus. Ya, Mbak Firdaus. Oke, noted. Makasih banyak ya Mbak atas sharingnya. Ingat nggak Mbak? Kenapa? 3 project yang Mbak Dea share di Manchesternya. Halo? Tadi 3 project yang yang diambil di Manchesternya itu apa aja Mbak? Supaya mengingatkan lagi. 3 project ya? Yang pertama kita project dengan non-profit organization, ngebantu klien kita nggak dibayar untuk memberikan. Kenapa aku tekankan nggak dibayar? Karena ini life experience-nya learning experience-nya luar biasa sih, karena kita justru dengan kita volunteer kayak gitu tuh kayak lebih semangat kan. Yang kedua commercial business project, yang ketiga international business. Jadi kita ngebantu perusahaan-perusahaan UK untuk bisa mengembangkan bisnisnya di luar. Oke. Berarti tadi non-profit commercial project sama yang terakhir international business project. Business project. Jadi itu Mbak Firdaus 3 project di MBA Manchester yang membedakan. Berarti itu Mbak Dea, aku mau nanya sekali lagi. Berarti itu final assignment, maksudnya kayak final assignment dari program MBA di Manchester tuh project base ya? Iya, cuman 3 project itu kebetulan dibaginya per semester sih, nggak di belakang gitu. Jadi itu juga yang buat menarik, karena semester 1 ada yang buat yang non-profit, terus nanti semester 2 ke 3 kalau nggak salah buat yang komersial. Akhir baru yang internasional. Oke. Gitu. Jadi selalu aktif ya Mbak ya setiap semesternya ya, nggak cuma teori. Iya. Oke. Ini mungkin relate sama aku bukan random, tapi mungkin karena ini masih relate. Waktu itu tes GMAT-nya di mana Mbak? Di Jakarta sih. Lokasinya tuh di mana ya? Di Kuningan kalau nggak salah, lupa. Ya.
Iya di Kuningan, tapi aku lupa tempatnya, jujur banget aku lupa, oh my god. Oke, mungkin Udah Mas beneran Abdi sih. nanti ketik aja di Google ya, tes GMAT di Kuningan kayak gitu karena Mbaknya lupa. Ini Mbak curhatnya nih. Oke. Sebelumnya izin off cam ya, Mbak. Oke, suara aku jelas kan ya? Jelas kok. Oke, Ya, jadi gini Mbak Dea, salam kenal, aku Ola Mbak. Nah, sebenarnya ini aku salah satu goals aku juga pengen lanjut S2-nya itu ke major MBA gitu kan ya Mbak. Nah, tapi background aku tuh bisnis manajemen. Nah, tapi aku tuh dengar-dengar gitu kan, dan tahu-tahu sharing dari Wardi dan yang lain sebagainya lah, katanya kalau mau apply MBA itu kayak kita tuh udah punya pengalaman kerja minimal 2 tahun dan lain sebagainya lah gitu kan ya. Nah, sementara aku kalau untuk pengalaman kerja di suatu company itu belum ada gitu ya Mbak. Nah, tapi pengalaman yang aku punya itu aku nge-build startup sendiri gitu kan, karena manajemen bisnis itu mata kuliahnya salah satunya kita create a business gitu kan ya. Nah, itu efektif kayak emang belajarnya gitu lah, mengeksekusi itu adalah kita dari tahun ketiga gitu kan. Nah, berarti kan sampai sekarang udah ada 3 tahun gitu kan. Pengalaman dalam ngebikin dari nol gitu kan sampai sekarang gitu. Nah, tapi kayak kalau bentuk legal dalam kayak PT sebuah PT yang kita bentuk itu baru 1 tahun gitu. Berarti kan kayak kurang ya 2 tahun. Nah, itu itu gimana ya? Kan udah pengalaman daftar apply dan segala macam itu bener kayak gitu untuk apply ke MBA atau gimana gitu kan ya. Terus aku pengen kasih ini juga nih advice dari Mbak gitu, tips and trick untuk kita biar bisa lolos nih untuk apply di major MBA gitu. Oke. Beasiswanya atau apply ke kampus? Beasiswanya atau apply ke kampus? Beasiswanya. Beasiswa dan ke kampusnya dua-duanya. Oh ya, boleh. Boleh. Oke. Dua-duanya kenapa harus pilih ya, Mbak? Mumpung. Aku jawab yang pertama dulu. Memang kalau sepengamahaman aku di beberapa kampus, cukup kedengaran ya? Oh iya, lancar kok, Mbak. Di pengalamanku beberapa kampus di MBA itu memang mempersyaratkan pengalaman kerja 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Okay. Tapi sekali lagi mereka itu nggak se-strict itu kok ternyata gitu. Buktinya adalah beberapa teman angkatanku itu mudah banget tuh, dalam artinya mereka baru lulus S1 bisa langsung dapet. Tapi memang exceptional gitu ya, itu pengecualian lah. Ternyata mereka secara nilai skornya itu tinggi-tinggi, misalkan GMAT-nya tinggi, IELTS-nya tinggi, mereka aktif di organisasi, mereka punya company sendiri gitu, ngejalanin startup company sendiri gitu. Pokoknya hal-hal seperti itu ternyata juga dinilai. Intinya itu sih. Jadi jangan takut, kayak tadi Mbak ceritakan, 3 tahun udah startup, tapi yang terregister di perusahaan baru setahun, kurang kayaknya 2 tahun, itu jangan takut Mbak, karena nanti itu proses seleksinya masuk ke major itu adalah interview. Disitulah kita bisa ngejelasin gitu lah, sejelas-jelasnya selain waktu kita submit kurikulum kita ya. Di situ bisa dijelasin kok, misalkan selama 3 tahun gitu. Dan mereka, sepemahaman aku juga nggak bakal ngecek detail juga gitu. Misalkan, oh ternyata company ini registernya baru setahun gitu. Sebenarnya nggak seperti itu sih. Yang penting kita bisa mengkomunikasikannya dengan baik ke pihak kampus. Oke. Itu yang pertama ya. Semoga cukup menjawab. Jadi jangan takut, jangan patah karang, jangan ngerasa oh ini jadi boundaries, ini jadi kayak nggak bisa nih gara-gara ini, kayak ini kurang. Ternyata nggak, di luar sana tuh banyak orang yang bisa kok dengan nilai IELTS yang minim, maksudnya yang cukup ya di bawah lah gitu, atau bukan di bawah banget ya, tapi dalam artian ini limitnya ya mirip lah di limitnya gitu kan, GMAT-nya juga mirip gitu. Tapi pastikan juga kita percaya diri lah pada saat kita intinya pas interview gitu ya, supaya mereka juga impress bahwa kita niat kok sekolah, kita nggak main-main gitu. Itu yang pertama. Jawab yang nomor 2, gimana caranya tips
dapat beasiswa. Ini lebih ke, maaf ya Mbak, mungkin lebih ke kualifikasi kualifikasi seseorang itu bisa lulus gitu untuk di major MBA gitu, mungkin lebih ke detail kayak gitu. Kualifikasi ya. Yang jelas sih aku bisa bilang tuh syarat dari kampus yang aku ingat yaitu tadi syaratnya tuh pasti skor itulah. Itu kayak administrasi ya, GMAT, IELTS. Itu ada nilai tertentu lah yang semakin populer, semakin ranking kampus itu tinggi gitu, kayak Stanford Business School gitu, seperti Mayodia Yunda, semakin tinggi lah itu skor-skor itu. Gitu. Itu bisa kita sesuaikan lah sama kemampuan diri kita ya. Dan juga pastinya financing kita ya, yang nge-backup kita secara keuangan gitu kan. Yang kedua, memang aku pelajari teman-teman yang masuk MBA di angkatanku itu mirip-mirip sih. Dalam artian kita, kalau kita bicara introvert extrovert, ya both lah, dua-duanya ada. Tapi memang kita diasah untuk bisa to be more confident. Kita harus bisa lebih confidence untuk bisa bicara di depan umum, networking di depan umum, terus kita meng-convince orang, meyakinkan orang gitu loh. Gimana sih caranya kita cuma ngomong 5 menit, 1 menit, kita bahkan diajarin namanya how to deliver your speech gitu. Gimana kayak kamu dibilang sama orang gitu, sama bos misalnya, atau sama bos gitu, satu perusahaan. Gimana caranya memperkenalkan diri kamu dalam 1 menit, tapi semua hebatnya kamu bisa ketahuan sama orang. Gitulah sebenarnya. Jadi itu sih yang sebenarnya dicari gitu. Dan rata-rata kita semua belajar ya. Jadi dalam artian awalnya juga pasti ada yang nggak bisa juga gitu. Tapi akhirnya belajar lah. Gitu. Dan diharapkan kita bisa mendeliver tadi yang itu. Oke. Gitu sih. Sudah cukup menjawab ya Mbak Ola. Berarti pengalaman kerja 2 tahun tuh nggak banget Mbak, wajib gitu. Nggak wajib. Jadi jangan patah semangat sih kalau aku bilangnya gitu. Kita jangan kecil hati lah untuk hal-hal kayak gitu. Itu bisa dinegosiasikan dengan pihak kampus kalau kita yakin kita bisa. Itu sih poinku. Jangan pernah menyerah lagi. Ola juga udah punya startup sendiri, itu kalau bisa dijual dengan baik juga itu malah bisa menjadi nilai tambah seorang Mbak Ola nanti ya Mbak ya. Yap, makasih. Karena teman-teman kampusku juga banyak kok yang dia mulai dari startup. Oke, semangat ya Mbak Ola ya. Ini aku ngedengerin ceritanya juga malah, kayaknya menarik nih. Pasti bisa kok. Ini mau daftar MBA juga nanti coachingnya Mbak ya. Oke, thank you Mbak Ola untuk pertanyaannya. Ini kayaknya masih ada yang nanya di kolom chat. 1, sebentar, ini Mbak Ola udah, oke. Ini sebenarnya agak lucu sih pertanyaannya, tapi nggak apa-apa lah, biar kita jawab juga. Kalau kuliah jurusan MBA emang wajib pakai pakaian rapi ya Mbak? Gimana tuh Mbak? Wajib pakai rapi. Iya, pakai jas dasi. Kayak cewek enggak sih ya. Tapi buktinya sekarang lihat teman-teman. Gimana tuh Mbak? Relate nggak? Relate. Kita ada satu les course gitu, short course sih tentang bisnis attire ya. Jadi gimana caranya untuk berpakaian yang nggak harus formal pakai blazer gitu, nggak harus, tapi minimal kita professional look lah. Karena kan kita gini, apapun kamu di perusahaan, kamu punya startup ataupun apapun itu ya, pas kamu ketemu klien kamu ketemu calon investor kamu gitu kan, kalau kamu kucel gitu kan, orang gimana mau attract gitu ya. Maksudnya gini, oke. Ada beberapa orang yang memang punya kedengeran nggak? Kedengeran. Ada beberapa orang yang emang hebat lah maksudnya, tapi minimal penampilan rapih lah, walaupun nggak harus pakai blazer, nggak harus pakai, apalagi perempuan ya, apalagi kita kalau berhijab kan lebih gampang ya dipakainya. Misalnya kayak saya pakai kaos ya sebenarnya, tapi kalau kita berhijab jadi bisa kita stylekan kelihatan gimana caranya rapi gitu, tapi nggak harus terlalu over formal gitu. Tapi itu related sih, itu saya bisa bilang.
Termasuk ini juga nggak sih Mbak, branding diri kita juga ya, karena kan MBA juga apa ya, ketemu orang banyak dan sebagainya, ngurusin bisnis kayak gitu. Ternyata pertanyaan yang tadi aku kira lucu justru penting ternyata. Wah, menarik nih. Balik lagi pertanyaan aku, tema malam ini, what is the importance of international experience? Why it's important to have international experience kayak gitu. Nah, aku juga mau nanya ke Mbak Dea, how your international experience of studying abroad change you sih Mbak? Mbak Dea yang dulu dan Mbak Dea yang sekarang setelah apa ya, setelah balik dari luar negeri, setelah selesai kuliah di Manchester, apa bedanya Mbak? Bagaimana perjalanan tersebut Mbak? Gimana? Sorry putus Mbak. Memang belum ngomong Mbak. Yang pertama, halo. Iya, clear kok Mbak. Yang pertama, more resilient sih kalau di aku. More resilient, more adaptive. Yang pasti. Itu mungkin karena itu sih situasinya di negeri orang harus handle semuanya sendiri gitu. Nggak bisa teriak ke orang tua gitu ya. Tolong dong titipin anak saya, aku lagi gitu. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa seenaknya kayak gitu ya. Nggak bisa juga kalau lagi pengen makan apa terus kita tinggal deliver apa gitu ya, pengen pakai Gojek gitu atau pakai itu ya, nggak bisa. Bikin sendiri tuh itu. Terus more confidence pastinya, itu pastilah. Terus juga dan kalau di aku lebih mencoba memahami orang sih. Kenapa Mbak? Karena gini, Karena kalau kuliah di luar negeri justru orangnya karena baru-baru jadi susah dipahami. Tapi kenapa malah lebih memahami orang? Iya, karena kelihatannya gini, setiap orang kan yang aku kenal gitu di teman-temanku, mereka punya background yang beda-beda. Jadi backgroundnya udah nggak cuma, kalau di Indonesia kan backgroundnya dari suku beda, agama, sosial gitu ya. Di sana kan beda budaya gitu, beda culture gitu kan. Jadi mulai bisa memahamin orang. Kalau orang berpendapat A gitu dan dia kekeh banget mau berpendapat A gitu, ternyata mungkin kalau kita telusurin dia punya background kenapa dia ngomong kayak gitu. Jadi memanage ekspektasi kepada orang gitu, tapi gimana caranya supaya kita tetap achieve goal kita. Oke, memanage ekspektasi kayak gitu. Oke, thank you. Berarti ada satu tadi mau contohnya, silakan. Contoh, kalau di Indonesia udah biasa kerja lembur ya. Iya, kalau di luar gimana? Iya, kalau di luar tiba-tiba kita setting rapat jam 8 malam, pasti banyak yang protes. Nggak bisa. Itu adalah quality time saya dengan keluarga saya. Quality time saya dengan pet saya gitu. Jadi dia nggak mau diganggu. Udah. Gitu. Awalnya kita bingung kan, orang-orang Asia yang pekerja keras gitu kan. Apa nih orang kayak nggak mau? Dan benar-benar nggak mau. Kalau kita paksa, dia nggak akan datang. Gitu. Atau nggak akan ngerjain tugasnya dia. Gitu. Kita emang ya memang secara mereka dididik untuk work-life balance gitu. Jadi kita akhirnya aku sih coba memahami, oh ternyata mereka memang harus work-life balance gitu. Sehingga ya udah kita padetin aja. Jadi tetap meeting sih, tapi di jam-jam kuliah gitu. Oke, berarti mereka lebih strict sama waktu gitu ya Mbak ya? Lebih menghargai waktu. Oke, siap. Oke, terakhir, last question. What do you want to say to others about your journey, Mbak? Buat orang-orang yang mau lanjut kuliah ke luar negeri, mau MBA juga, atau beda jurusan nggak apa-apa, tapi mau lanjut kuliah ke luar negeri nih. What do you say to those people? Menarik nih. Yang pertama gini sih, apapun itu, mau sekolah lagi, mau apalah, pokoknya kalau kamu punya mimpi, tulis mimpi kamu di kertas, atau di buku, di diary gitu, atau di laptop gitu, kalau kamu orangnya sangat digital gitu ya. Tulis, kamu maunya apa? Saya maunya ini. Tentuin timeline-nya. Misalkan, saya mau kuliah lagi, kira-kira 3 tahun lagi gitu ya. Udah tulis, misalkan 3 tahun lagi, 2025, saya mau kuliah. Terus, tulis juga, untuk bisa capai kuliah, kamu harus breakdown tuh ke belakang. Keren banget ya orangnya ya. Misalkan kayak, 3 tahun lagi, misalkan, kalau misalkan mau pakai dana sendiri, ya udah nabung, misalkan gitu kan. Atau saya harus nyiapin IELTS, jadi harus define dulu goals kamu. Define, terus kamu breakdown kecil-kecil. Karena itu pun yang saya lakuin. Oke. Define your goals. Walaupun saya mimpinya 17 tahun yang lalu gitu ya.
saya ingat banget, maybe 17 tahun yang lalu, pengen sekolah S2 itu setelah 2006 itu, setelah langsung lulus S1 kan, tapi baru kecapainya itu 11 tahun setelah itu gitu. Tapi maksudnya kayak, itu kayak cuman, saya mikirnya gini, itu cuma timeline kegeser aja tuh, tapi goals tetap tercapai, itu aja sih. Oke, berarti jangan ubah goalsnya, tapi ubah timeline kamu, ubah cara kamu gimana buat dapetin goal itu ya Mbak. Tapi goalnya tetap satu ya Mbak ya? Iya, itu dengan catatan kalau memang kamu masih bisa bernegosiasi dengan goals kamu ya. Oh. Kan ada kondisi di mana kita nggak bisa gitu. Sedangkan saya nggak pungkirin banyak kita punya goals, tapi goalsnya kayak runtuh satu persatu karena kondisi ya. Kita nggak pernah mungkin itu memang hidup lah, harus begitu ya. Cuma selama kamu melihat kayak goals itu masih bisa tercapai, masih mungkin tercapai, ya lanjut aja terus. Oke. Thank you banget Mbak Dea, ini udah lebih 7 menit. Thank you banget buat waktunya, thank you banget buat insight-nya, experience yang udah dibagi malam hari ini. Terima kasih juga yang udah bertahan sampai selesai. Oke semuanya, selamat malam. Oh ya, selamat Hari Kemerdekaan Dirgahayu RI ke-76 juga. Terima kasih.